Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ustazah Mailan dalam pelajaran tema 5A, organ hewan dan manusia. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita belajar, kita mulai dengan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak ustazah, kita menuju ke ruang belajar kita. Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Kemudian, hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pada muatan bahasa Indonesia. Sebelum ustazah menyampaikan materi pelajaran, ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya 3.1, menentukan ide pokok dalam teks, lisan, dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi ide pokok dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 3. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 4. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Materi pembelajaran 1. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari ide pokok dan cara menemukannya di dalam teks. Ayo, ingat kembali tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, di mana sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, dapat kita gunakan tabel. Contoh, menjaga kesehatan diri dengan berlari. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang,
terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Sebenarnya, tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Ada satu jenis olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu berlari. Olahraga lari dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari maupun malam hari. Dari teks di atas dapat kita buat ide pokok dengan menggunakan tabel. Kita lihat di paragraf ke-1. Ide pokoknya yang kita peroleh adalah olahraga merupakan cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Pada paragraf kedua, kita lihat juga, tidak semua olahraga memakan waktu dan biaya yang besar. 2. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Selain pada teks tulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil dari percakapan. Misalnya teks percakapan. Cara menemukan ide pokok pada teks lisan yaitu 1. Mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. 4. Menentukan ide pokok dari lisan yang didengar. 3. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Cara untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan sama dengan cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Teks percakapan termasuk ke dalam teks lisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. 2. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Contoh, hari ini Adi berkunjung ke rumah Dedi. Dedi merupakan anak ketua RT di lingkungan tempat ia tinggal. Sesampainya di rumah Dedi, Adi terkejut karena banyak orang berkumpul di sana. Adi, selamat pagi Pak. Apakah Dedi ada di rumah? Pak RT, selamat pagi. Nah Adi, Dedi ada. Sebentar ya Bapak panggilkan. Adi, terima kasih Pak. Oh iya, mengapa banyak warga berkumpul di sini Pak? Pak RT, karena hari ini adalah hari Minggu, para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin warga RT 00705 setiap minggu. Nah, dari teks percakapan di atas dapat kita ketahui bahwa kalimat utamanya terletak pada percakapan pertama kali, yaitu Adi, selamat pagi Pak. Apakah Dedi ada di rumah? Ide pokoknya kerja bakti. Kalimat penjelasnya terletak pada percakapan kedua, ketiga, dan keempat. Di antara ketiga kalimat penjelas boleh ambil salah satunya saja, yaitu kita ambil kalimat yang kedua, Pak RT, selamat pagi Nadi, Dedi ada. Sebentar ya, Bapak panggilkan. Keempat, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Untuk menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Misalnya, siapa tokoh dalam gambar, di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Contoh, kita lihat di sini ada 3 gambar, gambar pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari ketiga gambar tersebut dapat kita tentukan ide pokok pikirannya. Gambar pertama, penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Gambar kedua, tentang pengolahan kayu. Gambar ketiga, tentang hasil dari pengolahan kayu. Yang kelima, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kita lihat dari contoh, permainan boy-boyan. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Permainan ini biasanya dimainkan anak-anak pada sore hari secara berkelompok. Untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola hingga susunan batunya roboh.
Kelompok kedua menyusun batu hingga berbentuk kembali dan menghindari lemparan bola. Kelompok yang bertugas melempar bola melakukan lemparan secara bergantian antar anggota dalam satu kelompok hingga dapat merobohkan susunan batu. Kelompok yang lainnya harus menghadang serangan bola yang dilempar tersebut agar tidak mengenai susunan batu. Permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Salah satu manfaatnya adalah melatih kerjasama anak-anak dalam kelompok. Dari teks tersebut, kita dapat membuat ide pokok dengan menggunakan diagram pohon. Judul teks yang kita lihat dari teks tadi adalah permainan boy-boyan. Ide pokok paragraf 1, permainan tradisional boy-boyan berasal dari Pulau Jawa. Pada ide pokok paragraf keduanya adalah permainan boy-boyan terdiri dari 2 kelompok. Sedangkan ide pokok paragraf ketiga adalah salah satu kelompok bertugas melempar bola. Terakhir, ide pokok paragraf keempat, permainan boy-boyan memiliki nilai positif. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah 1. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Yang kedua, teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Yang ketiga, cara untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan sama dengan cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Baiklah anak-anak ustazah, dari apa yang ustazah jelaskan tadi, semoga anak-anak ustazah bisa mengerti tentang pembahasan hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke latihan soal. Silakan anak ustazah buka buku tema 5A pada halaman 44 dan halaman 45. Di sana ada teks tentang manfaat berenang. Kalian kerjakan di buku tulis ya nak. Semoga anak ustazah semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat mengerjakan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraneka bidang ilmu karena jasa bapak dan ibu.